Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, jadi di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Agroindustri Berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Mega Trisuta Patiasana SIMSC, yang mana disusun dan akan disampaikan oleh saya sendiri, Anissa Kusumawardani, dengan NIM 1901042030, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik bahan baku agroindustri sayur-sayuran. Sayuran merupakan salah satu sumber daya yang banyak terdapat di alam sekitar, mudah diperoleh dan berharga, relatif murah, serta merupakan sumber vitamin dan mineral. Sayuran adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari setahun dan merupakan tanaman musiman. Setiap jenis dan varietas sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan kekerasan yang berbeda-beda, sehingga sebagai bahan pangan sayuran dapat menambah variasi makanan. Ditinjau dari segi nilai gizinya, sayuran mempunyai arti penting sebagai sumber mineral dan vitamin yang antara lain adalah vitamin A dan vitamin C. Sayuran sangat baik untuk dikonsumsi. Kandungan vitamin yang menjadi pelengkap dan nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh. Namun, tahukah kamu jika sayur yang kita makan setiap hari memiliki penggolongannya tersendiri? Penggolongan dari jenis sayuran ini penting untuk diketahui loh. Ada yang golongan daun, batang, bunga, dan lainnya. Yang pertama yaitu sayuran daun. Bagian tumbuhan yang terdapat daun hanya pada bagian batang. Kualitas sayuran yang baik memiliki ciri-ciri bagian daun utuh, tidak membusuk dan tidak berlubang bekas gigitan hama. Bisa dilihat juga dari bagian daun serta batang yang berwarna segar dan masih muda. Bagian daun lebar dan kompak. Contoh dari jenis sayuran daun ini adalah sawi, bayam, kangkung, kubis, kol, dan daun singkong. Yang kedua yaitu sayuran batang. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Kualitas sayuran batang yang baik memiliki ciri-ciri umur batang masih muda, warna sayuran muda, cerah dan bersih. Tidak ada bagian-bagian yang busuk atau digigit hama. Contoh sayuran batang yaitu rebung, asparagus, batang seledri, kailan, adas, kecambah, dan masih banyak lagi. Kalian tentunya tidak merasa asing lagi dengan sayuran di atas. Ya, penggolongan yang ketiga adalah sayuran bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kualitas sayuran bunga yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bunga atau kembang tersusun kompak, tidak ada yang terkena hama, juga bisa ditunjuk dari warna sayurannya yang segar, dan ukuran cenderung lebih besar. Contoh sayuran bunga meliputi bunga turi, brokoli seperti yang pada gambar, bunga kol, dan bunga pisang. Yang keempat yaitu sayuran buah. Hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Kualitas sayuran buah yang baik memiliki ciri-ciri tingkat umur cukup atau tidak terlalu muda dan tidak terlalu dewasa, artinya setengah-setengah. Sayuran buah segar dan berwarna cerah, ukuran cenderung lebih besar. Tidak ada bagian buah yang rusak, busuk, atau bahkan bekas gigitan hama. Contoh sayuran buah yaitu tomat, paprika, cabai, labu siam, mentimun, pare, dan masih banyak lagi. 5. Sayuran umbi. Bagian umbi merupakan bagian dari suatu tanaman yang mengalami pembesaran akibat adanya penimbunan makanan di bagian tersebut. Kualitas sayuran umbi yang baik memiliki ciri-ciri. 1. Sayuran umbi sudah cukup umur dan berukuran besar. 2. Tidak tumbuh tunas. 3. Bagian luar tidak ada yang membusuk, memar, atau bahkan bekas gigitan hama. 5. Bentuknya lurus dengan diameter yang proporsional. Contoh sayuran umbi yaitu kentang, wortel, lobak, singkong, radis, umbi bit, talas, dan masih banyak lagi. 6. Sayuran polong. Jenis sayuran selanjutnya adalah sayuran polong. Kualitas sayuran polong yang baik memiliki ciri-ciri sayuran tidak tua,
Kulit buah masih lurus dan benjolan biji belum tampak. Bentuk buah polos besar dan lurus. Warna buah tampak segar. Tidak ada bagian yang busuk dan bekas gigitan hama. Contoh sayuran polong yaitu buncis, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. 7. Sayuran umbi lapis. Kualitas sayuran umbi lapis yang baik memiliki ciri-ciri. 1. Umbi lapis sudah cukup umur. 2. Lapisan umbi tampak tebal dan kompak dan tampak berukuran besar. 3. Tidak ada bagian rusak, busuk, atau bahkan bekas gigitan hama. Contoh sayuran umbi lapis berupa bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Jenis sayuran yang terakhir adalah sayuran jamur. Kualitas sayuran jamur yang baik memiliki ciri-ciri. 1. Sayuran jamur masih muda hingga cukup umur. 2. Bersih dan tidak ada bagian yang busuk atau rusak karena hama. Contoh sayuran jamur adalah jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Nah, itu dia penggolongan sayuran. Jadi lebih tahu kan, dengan informasi ini kamu bisa membedakan jenis-jenis sayuran yang kamu beli di pasar dan kamu konsumsi setiap harinya. Tanaman wortel sangat identik sebagai sayuran untuk menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A yang ada pada tanaman wortel ini membuat jenis tumbuhan ini sering dikonsumsi dan dimakan baik untuk lauk maupun minuman. Wortel yang sangat mudah kita jumpai di pasar ini pasti sudah bukan hal yang asing lagi bagi banyak orang. Tanaman yang khas memiliki umbi akar berwarna oranye ini juga dikenal sebagai makanan hewan kelinci. Tanaman wortel memiliki nama ilmiah yaitu Daucus carotae. Jenis tanaman ini berasal dari negara Asia Timur dan Tengah yang iklimnya subtropis. Tanaman ini merupakan jenis tumbuhan perdu atau semak yang tumbuh dengan tegak dan ketinggiannya bisa mencapai 30-100 cm. Wortel juga disebut sebagai tumbuhan biennial yang memiliki siklus hidup 12-24 bulan. Tanaman yang sangat populer memiliki kandungan vitamin A ini ternyata mempunyai nutrisi lain seperti vitamin B1, B2, B3, B6, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, kalium, dan sodium. Tanaman wortel memiliki klasifikasi dalam sistem tumbuhan sebagai berikut. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Daucus, dan spesies Daucus carotae. Berikut ini penjelasan lebih lengkap dari karakteristik morfologi wortel. Morfologi pertama pada wortel yaitu bagian akarnya. Wortel memiliki akar serabut maupun tunggang yang sering mengalami perubahan bentuk dan bisa dijadikan tempat persediaan makanan. Arti akar pada tanaman wortel berukuran cukup besar dengan bentuk yang bulat dan memanjang. Diameter akar berkisar antara 6 cm dan panjangnya bisa mencapai 30 cm, tergantung dari jenis wortel itu sendiri. 2. Batang. Batang pada tanaman wortel terletak di antara tangkai dan umbi. Ukuran batang cukup pendek, yaitu panjangnya sekitar 1-2 cm saja. Jenis batang wortel memiliki warna hijau dan tidak terdapat sistem cabang pada tanaman ini. Batang wortel biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan dan penyebaran air dari hasil fotosintesis. Yang ketiga, daun. Wortel memiliki daun yang bersifat majemuk atau daunnya lebih dari satu dan bentuknya menyirip. Tangkai daun pada tanaman ini biasanya berjumlah sekitar 5-8 cm, 8 tangkai dengan panjangnya sekitar 10 hingga 20 cm. Yang keempat, bunga. Tanaman ini juga memiliki bunga yang tumbuh di ujung tanaman. Bentuk bunga yaitu panying, ganda, dan warnanya putih kemerahan. Tangkai pada bunga sedikit pendek dan tebal. Bunga letaknya di bagian bidang lengkung yang sama dengan tangkainya. Penyerbukan dari bunga wortel bisa menghasilkan buah dan biji dengan ukuran yang kecil dan sedikit berbulu. Umbi. Umbi wortel atau disebut juga sayuran wortel ini
Tentu sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Biasanya umbi-umbian bisa mencapai ukuran diameter sekitar 3,5 sampai 6,5 cm dan beratnya kira-kira 100 hingga 300 gram. Umbi wortel selain bisa dimasak sebagai sayur, juga bisa dibuat jus loh, yang mana mengandung banyak vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Kandungan yang begitu banyak pada tanaman wortel membuat buah ini memiliki banyak sekali manfaat yang tidak bisa kita sepelekan. Manfaat dari tanaman wortel diantaranya yaitu satu, meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Dengan adanya kandungan vitamin B yang ada pada wortel, sehingga memberikan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Dan juga untuk meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Caranya yaitu dengan mengkonsumsi wortel yang bisa dibuat jus dan diminum. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan jantung. Kandungan wortel seperti vitamin A, kalsium, fosfor, beta-karoten, dan hidrat arang yang membantu menjaga kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan zat-zat tersebut bisa memberikan perlindungan terhadap kanker, penyakit jantung, memperlambat efek penuaan, dan menurunkan tekanan darah. Sehingga sayur wortel sangat baik untuk dikonsumsi. Hal ini karena manfaat yang akan diperoleh dari tanaman wortel sangat banyak, sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu menyehatkan mata. Beta-karoten yang terdapat pada buah wortel membuat jenis tanaman ini bisa digunakan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Kandungan ini bisa memperbaiki kondisi mata yang kekurangan vitamin A maupun zat beta-karoten. Sebetulnya zat beta-karoten sendiri memiliki sifat antioksidan yang bisa mencegah terjadinya penyakit mata seperti katarak. Selain itu, zat ini juga bisa dipakai untuk membantu mengobati mata minus. Yang keempat yaitu memperlancar pencernaan. Kandungan serat yang ada pada tanaman wortel bisa digunakan untuk membantu memperlancar pencernaan seperti memudahkan buang air besar bagi seseorang yang sedang mengalami sembelit. Kandungan serat yang ada pada buah wortel yaitu sekitar 11% dari 100 gram wortel. Oleh karena itu, wortel bisa dikonsumsi baik dengan cara dijus, dimakan langsung maupun dicampurkan pada saat memasak sayur. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan tubuh. Manfaat yang terakhir yaitu menurunkan kolesterol tinggi. Manfaat selanjutnya yang bisa diperoleh dari tanaman wortel yaitu menurunkan kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol pada tubuh manusia bisa menurun pada saat wortel dikonsumsi secara langsung dan dilakukan rutin setiap hari dengan berat wortel 200 gram per harinya. Yeay, akhirnya selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.